Jadi SDM unggul adalah kunci dari Indonesia Emas. Kan visi beliau kan mencapai Indonesia Emas. Selain itu, stunting ini menjadi penting untuk dihandle oleh Menko PMK karena ini melibatkan sangat banyak stakeholders. Tapi jangan sampai tergoda ya, Dirijen itu untuk main musik gitu. Itu yang saya sampaikan sampai tadi pagi di grup. Jangan sampai tergoda kemudian. Beliau sangat concern dengan SDM unggul itu. Jadi SDM unggul adalah kunci dari Indonesia Emas. Kan visi beliau kan mencapai Indonesia Emas tahun 2045 atau lebih awal kan gitu. Tapi kuncinya kan ada di SDM unggul. Ini bisa dilihat juga dalam quick wins yang beliau canangkan, di mana program-program hasil tercepat dan terbaik yang beliau canangkan itu sebagian besar justru di bidang SDM. Satu, screening kesehatan gratis. Ya, itu SDM dan di Kementerian Kesehatan di dalam koordinasi Menko PMK. Selain screening kesehatan gratis, terus kemudian penanggulangan TBC yang itu konsisten diturunkan secara signifikan. Terus kemudian pembangunan rumah sakit daerah yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. itu quick win beliau itu, lihat di visi-visi itu. Kemudian renovasi sekolah, pembangunan sekolah, penambahan sekolah unggulan, gitu, penambahan sekolah unggulan. Jadi sekolah unggulan yang ada ditingkatkan daya tampungnya, juga membangun sekolah unggulan yang baru. Kemudian digitalisasi pembelajaran, supaya pembelajaran lebih berkualitas di seluruh Indonesia melalui digitalisasi. Kemudian stunting, ya. Jadi banyak sekali program-program quick wins yang beliau canangkan itu di bidang SDM. Jadi mulai dari yang paling dasar yaitu penanganan stunting, perbaikan pendidikan dasar, sampai yang sangat advance begitu, misalnya sekolah unggulan. Karena beliau juga ingin bahwa anak-anak Indonesia itu harus mampu menikmati pendidikan di perguruan tinggi kelas dunia gitu. Makanya sekolah unggulan itu membuat lulusan SMA anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia disiapkan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia dan menjadi katalis, menjadi motor dari inovasi dan pengembangan iptek ke depan itu. Jadi banyak sekali quick win yang ada di bidang SDM. Jadi saya tahu karena beliau juga mengatakan bahwa mengapa kementerian ini ditambah supaya juga kerjanya lebih fokus dengan target yang lebih spesifik, itu yang beliau katakan. Tentu saja kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden, ya, quick win tadi, ya, quick win yang tadi sudah saya sampaikan itu jadi quick win. Tapi memang ada masalah mendasar yang akan jadi perhatian kita, misalnya adalah isu stunting. Mengapa dari sisi Kemenkoan isu stunting ini menjadi isu yang prioritas bagi kami di Menko PMK? Karena ini adalah masalahnya sangat dasar, sangat basic. Prevalensi stunting ini menyangkut dengan masa depan generasi kita ke depan, karena anak-anak melibatkan dari keluarga kelas bawah miskin
Kalau mereka tidak bisa melahirkan generasi muda yang berkualitas, nanti juga akan menjadi tidak mampu untuk menjadi pendongkrak mobilitas vertikal. Selain itu, stunting ini menjadi penting untuk dihandle oleh Menko PMK karena ini melibatkan sangat banyak stakeholders gitu. Kita bandingkan saja dengan pelayanan kesehatan. Kalau pelayanan kesehatan, ya pembangunan rumah sakit, ya pendidikan dokter, ya terus kemudian layanan rumah sakit berkualitas dan puskesmas di daerah-daerah. Stakeholdersnya kan ya banyak stakeholdersnya, ada Kementerian Kesehatan, ada kementerian sebagian Kementerian PU juga gitu untuk infrastruktur begitu, sama Pemda begitu. Tapi kalau stunting itu jauh lebih kompleks. Karena stunting itu satu penyebabnya bisa penyebab isu kesehatan. Jadi misalnya kualitas gizi dari ibu hamil, kualitas gizi dari ibu menyusui, kualitas gizi bagi anak usia di bawah 2 tahun, di bawah 5 tahun, misalnya itu isu-isu kesehatan. Terus kemudian pelayanan kesehatan secara cepat terhadap ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak di bawah 2 tahun terutama. Jadi itu isu kesehatan. Tapi ini kan juga ada isu non kesehatan. Misalnya adalah mencegah pernikahan dini. Ya, itu sudah Kementerian Agama, bukan Kemenkes lagi, bukan Badan Gizi Nasional lagi. Terus isu sanitasi. Berarti kan Kementerian PU, Pemda, air bersih, Kementerian PU, Pemda. Jadi ini melibatkan stakeholders bukan hanya di dalam Kemenko PMK, tetapi juga kemenkoan yang lain. Jadi itulah salah satu isu yang bagi kami di Menko PMK menjadi isu penting. Lead di lapangan adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Leadnya ada di sana, tetapi stakeholders yang terlibat ini sangat banyak. Alokasi budget untuk penanganan stunting itu juga ke-21. Saya cek ke-21 kementerian dan lembaga. Jadi bagaimana kita bisa melakukan agar program pemerintah itu bisa tepat sasaran, ya, tidak terjadi duplikasi, fokus kepada masalah, dan termasuk juga resources dari swasta. Ketika kita bicara gizi, tidak semata-mata dari program Badan Pangan Gizi Nasional, gitu, Badan Gizi Nasional, tetapi juga misalnya dukungan dari swasta, ya, CSR, dan seterusnya. Itu kan bantuan-bantuan sosial dari swasta kan juga penting. Nah, itu kalau kita sinergikan, sumber daya yang ada itu bisa optimal. Jadi stakeholdersnya sangat banyak. Yang lain, sekali lagi kue-kuen juga penting. Kesehatan tadi saya sebut, pendidikan, renovasi sekolah. Tapi stakeholdersnya memang tidak sebanyak misalnya penanganan stunting. Hal lain yang juga menjadi concern kita adalah kebencanaan. Di kebencanaan itu masih berada di dalam koordinasi Kemenko PMK, dan kita tahu Indonesia adalah rawan bencana. Kemudian ini kita sudah masuk ke potensi bencana hidrometeorologi, ya, ada El Nina, kemudian ada tambahan musim basah, musim hujan, mungkin sampai beberapa bulan ke depan. Jadi kita juga melakukan antisipasi sedini mungkin mengenai penanganan bencana ini. Menurut saya sekarang kita bisa banyak memanfaatkan perkembangan teknologi, ya.
Jadi perkembangan teknologi. Jadi data ada di mana-mana. Teknologi digital akan membantu kita untuk mensinergikan itu. Masih ada beberapa PR, misalnya digital ID, single digital ID, itu PR yang harus kita selesaikan. Misalnya kalau single digital ID itu bisa terselesaikan dengan cepat, berarti kita sudah mengurangi risiko duplikasi data penduduk ya, dan dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh penduduk yang bersangkutan. Dan data itu ada di mana-mana gitu. Baik ada yang basisnya data statistik, ada basisnya data geospasial begitu. Oleh karena itu menurut saya kalau kita bisa melakukan konsolidasi data nasional, baik itu statistikal maupun data geospasial. Kalau kita bisa geotagging terhadap masalah, oh ini ada masalah daerah stunting by name by address, stuntingnya karena apa? Oh di sini karena ada sanitasi yang buruk, ada air bersih yang kurang dan seterusnya. Terus oh di sini ada perkawinan dini yang terlalu banyak, terus oh di sini layanan kesehatan yang rendah. Kan bagaimana intervensi itu bisa diarahkan ke situ sehingga tetap tepat sasaran. Nah, ini masalah data yang komprehensif ini akan menjadi satu tantangan untuk membuat kita lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran. Jadi yang kami sedang siapkan adalah kami sangat ingin segera membangun dashboard yang kuat dan konsolidasi data lintas KL kita sinergikan. Kita sudah di sini MOU beberapa minggu yang lalu dengan Badan Geospasial ya, BIG. Jadi kemudian kita sudah juga berkomunikasi. Jadi kami akan membuat overlay data-data yang ada, kemudian di overlay ya data by name by address di bidang stunting misalnya, di overlay dengan data tentang sanitasi, dengan air bersih, dengan ketersediaan pangan bergizi dan lain-lain, kesejahteraan, layanan kesehatan dan lain-lain. Kalau kita bisa overlay, kita bisa memetakan apa masalah di masing-masing titik dan kita mendrive intervensi program pemerintah untuk sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang sebetulnya sangat ingin kami bangun, dan saya sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak. Secara teknologi saya yakin ini sesuatu yang sangat mungkin. Satu ya kita punya teknologi yang super computing ya, AI chips yang membantu kita untuk memikirkan, mengolah data yang super kompleks begitu. Dan itu akan membantu kita juga modeling kebijakan. Jadi kalau ada masalah begini, intervensinya dicoba di intervensi A, gimana hasilnya, dicoba intervensi B, bagaimana hasilnya. Modeling intervensi kan menjadi sesuatu yang sekarang ini jauh lebih mudah ya secara teknologi dibandingkan 5 tahun yang lalu sudah sangat jauh berbeda dengan teknologi saya bayangkan dengan generatif AI kita bisa mendevelop sendiri machine learning yang membantu kita untuk membuat modeling kebijakan sehingga Kemenkoan masuk di hulu di proses policy itu ketika belum mulai memutuskan alokasi budget, memutuskan titik program, memutuskan siapa beneficiary, siapa yang masuk di situ, kementerian mana yang masuk di situ, swasta mana yang masuk di situ gitu. Jadi kalau ini bisa
total intervention begitu, saya yakin masalah yang sangat berat ini bisa lebih cepat kita bisa tangani. Jadi makanya hari-hari ini saya lebih memfokuskan diri saya ngobrol dengan para data scientist. Ini orang-orang dari data science gitu, gimana yang selama ini bekerja mengurusi kemiskinan di mana, kemudian ngurusi stunting di mana lagi, ngurusi sanitasi di mana lagi, ngurusi kesehatan di mana lagi. Ini lagi kami coba untuk rajut dan saya yakin bisa lah. Dengan cara itu kita akan lebih efektif. Tapi bagi kami memang membangun instrumen orkestrasi kebijakan agar kebijakan itu efektif dan efisien. Jadi orkestrasi dengan rapat-rapat terus-menerus sampai kapan kita akan sejauh mana kita. Tapi kalau orkestrasi itu lebih data driven. Jadi kuncinya adalah data driven policy making. Jadi kalau kita mampu konsolidasi data, mampu untuk memanfaatkan data sebagai guidance kita untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat, itulah menurut saya fungsi koordinasi. Isunya sangat kompleks. Seperti tadi saya bilang, kita itu ada yang world class gitu, pemain global dunia, mau di bidang bisnis, mau di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Universitas juga ada perguruan tinggi yang world class, sekolah unggul yang ada yang world class gitu. Tapi di titik yang ekstrim ini kan luar biasa. Di sisi lain ada yang orang sakit karena kelebihan intake gitu ya. Di sisi lain ada orang sakit karena kurang intake. Dia ada yang sakitnya itu karena kebanyakan makan gitu. Justru tapi di sisi lain ada orang sakit karena kekurangan makan. Jadi memang tantangan yang paling berat di kita di Indonesia, sebesar Indonesia, berseberagam Indonesia, itu adalah rentang rentang masalah yang begitu lebar. Jadi itu terjadi di semuanya kan sebetulnya ya, bukan hanya pendidikan, bukan hanya kesehatan, tapi juga isu-isu yang lain. Jadi itu tantangan terberat, tetapi justru menurut saya kita bisa ambil manfaatnya juga, bahwa bagaimana kita mengempower yang atas melalui empowering yang bawah. Bagaimana yang atas menjadi lokomotif ya. Jadi ya memang lokomotif kan nggak harus banyak gitu. Tapi repotnya jangan sampai lokomotif jalan sendirian kan itu gitu. Jadi bagaimana lokomotif menarik gerbong gitu. Jadi tidak salah yang di atas ini, bahwa kita memang tetap butuh ada kepala yang di atas menjadi penarik, asalkan lokomotif ini tidak jalan sendirian, tapi lokomotif ini menarik gerbong panjang ini. Jadi kalau bayangin ini kekuatan-kekuatan besar di bidang bisnis, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu menjadi lokomotif yang menarik gerbong yang ada di bawah kan. Justru itu keunggulan kita. Kalau kami di sini adalah harus fokus ke orkestrasi. Kemenkoan itu termasuk semua kemenkoan, itu bukan kementerian yang besar. Dia adalah kementerian kecil. Seperti sebuah orkestra. Yang namanya dirijen itu ya satu aja gitu. Yang banyak kan pemain musiknya. Gitu. Jadi tapi jangan sampai tergoda ya, dirijen itu untuk main musik gitu.
Itu yang saya sampaikan sampai tadi pagi di grup. Jangan sampai tergoda kemudian dirijen itu ikut-ikutan main musik dan lupa fungsinya sebagai dirijen, sebagai orkestrator. Jadi kuncinya adalah orkestrasi, dan oleh karena itu orkestrasi harus dibantu, harus ada tools yang powerful untuk melakukan orkestrasi. Itu yang tadi yang saya sebut dengan dashboard itu. Otherwise, kalau kemudian dirijen ikut-ikutan tertarik untuk main musik, ya sudah, berantakan semua itu nanti. energi kolektifnya nggak terbangun. Kita ini kan harus mengkonsolidasi energi kolektif untuk menyelesaikan masalah yang besar. Kalau kita bicara SDM unggul, itu kan bukan hanya kesehatan, bukan hanya pendidikan, tetapi juga budi pekerti, mengakar kuat kepada keindonesiaan. Jadi kalau kita lihat sambutan-sambutan Pak Presiden Prabowo ya, mulai dari sidang kabinet, kemudian retreat di Magelang dan seterusnya, kan beliau itu kan selalu menekankan tentang patriotisme. Jadi rooted ya, mengakar kepada kebudayaan kita, budi pekerti kita. Nah, itu dan itu adalah modalitas kita. Ini barusan saya menerima teman-teman dari Bali yang menggelisahkan tentang bagaimana kita harus bagaimana kita harus jaga kebudayaan Bali. Bayangkan kalau Bali tanpa kebudayaan, jadi Bali tanpa turisme, Bali tanpa ekonomi gitu. Jadi Bali tanpa kesejahteraan gitu. Jadi bagaimana kemudian kemajuan turisme, modernisasi itu tidak mencerabut kebudayaan gitu. Kalau tercerabut kebudayaan, ya tercerabut semuanya nanti gitu. Nah, itulah yang sebetulnya kekayaan kita.